Teman-teman, saat ini kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Anis. Silakan Kak Anis. Iya, selamat hari Minggu teman-teman. Videonya dibuka dulu, kameranya dibuka, mikrofonnya juga dibuka sebentar. Oke, sebelum kita mulai ibadahnya, kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih banyak atas banyak berkat dan kasih yang kau berikan pada kami. Kami dapat berkumpul secara virtual lewat media yang telah disiapkan oleh para pengurus. Kiranya Engkau berkati kami semua, adik-adik layan, para pengurus, dan juga hamba-Mu yang akan melayani-Mu ya Bapa. Berbicaralah melalui firman yang apa yang akan kami dengar, dan kiranya Engkau mau sertai dan tetap mau jaga hati dan pikiran kami supaya kami dapat tertuju hanya dalam firman-Mu saja ya Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, halo teman-teman yang belum buka kameranya, tolong dibuka dulu. Pembacaan firman hari ini terambil dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Kakak ulang, Markus 1 ayat 16 sampai 20. Suara kakak jelas kan ya? Jelas, Kak. Oke. Jelas, Kak. Markus 1 ayat 16, 17 sampai 20. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Kita akan baca bergantian. Yang ayat genap dibaca oleh teman-teman dan kakak-kakak layan yang laki-laki. Yang ayat 17 dan yang ayat ganjil-ganjilnya dibaca adik-adik. Oke. Kakak oleh kita yang laki-laki, yang ayat ganjilnya dibaca oleh adik-adik perempuan. Ya, mikrofonnya dibuka dulu berarti kita sekarang. Oke, yuk kita mulai. Ayat 16, kita yang duluan laki-laki ya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang berjalan di danau, sebab mereka penjala ikan. Ayat 17, adik-adik perempuan. Berkata kepada mereka, mari ikutku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, melihatnya anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya yang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti dia. Oke, terima kasih. Mikrofonnya boleh mati lagi. Ya, adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelumnya kakak minta maaf nih, ini salah baca tanggal persiapan. Kakak pikir tadinya tuh minggu depan kakak tuh mimpin, nggak tanggal hari ini. Persiapannya sudah, tapi kakak belum khotbahnya.
Jadi ini aku untuk ibadah singkat buat minggu ini karena jujur kakak ini belum nulis khotbahnya. Oke. Nah, temanya adalah mengikuti Tuhan. Kayaknya sini mah udah umum lah ya. Kita semua tahu mengikuti Tuhan tuh harus apa, berbuat apa, kita juga tahu kan ya itu semua ya. Baiklah. Yang kita lihat dari khotbah hari ini, pertanyaannya sederhana. Kenapa Tuhan memilih murid-muridnya itu adalah seorang nelayan? Siapa yang bisa jawab? Tolong dibuka mikrofonnya. Jadi kakak ulang ya pertanyaannya. Kenapa Tuhan Yesus memilih murid-muridnya dari nelayan atau apa ya, penjala-penjala ikan? Ada yang tahu? Christian mungkin? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa kira-kira tahu kenapa alasannya kenapa Tuhan itu memilih murid-muridnya nelayan? Karena Tina mau jawab ke Anes. Ya. Sorry, suaranya nggak kedengeran deh. Maaf deh, gimana tadi? Ya, jadi kenapa Tuhan memilihnya dari yang sederhana? Karena Tuhan ngelihat dari ketulusan hati dan kesediaannya seseorang gitu, bukan lihat dari harta atau tahtanya. Ya, bisa ada benarnya juga apa yang dikatakan tadi. Sebenarnya Tuhan memilih mereka itu karena mereka itu lebih sederhana hidupnya. Mereka orang-orang yang tidak dipandang, mereka juga hidupnya yang hanya menjual ikan tuh yang sederhana banget lah hidupnya. Kenapa nggak dipilih orang-orang yang kaya ataupun yang memiliki banyak harta? Kita pernah dengar suatu firman Tuhan, kalau nggak salah kakak sih pernah dengar ya, ada seseorang yang mau mengikuti Yesus, terus Tuhan Yesus bilang, boleh kamu ikuti saya, tapi kamu tinggalkan semua hartamu, atau jual semua hartamu dan bagikanlah itu pada orang-orang yang tidak punya. Ada nggak sih yang pernah dengar seperti itu ya? Hal-hal seperti itu sebenarnya yang Tuhan harapkan untuk mengikuti Dia, gitu loh. Untuk mengikuti Dia sebenarnya sederhana, gitu loh. Kita nggak usah mikirkan apa yang ada di kita miliki. Kita ikuti Dia berdasarkan hati kita. Lihat dari kesederhanaan kita, Tuhan menempatkan kita ke dunia tidak diberikan apapun gitu loh. Jadi tanpa apapun, datang lahir pun ya kita nggak bawa apa-apa gitu loh. Nah itulah yang Tuhan harapkan sebagai anak-anak layan, sebagai anak-anak muda, anak-anak taruna. Untuk mengikuti Tuhan Yesus itu sederhana. Nggak perlu kita menjadi orang kaya, nggak perlu kita menjadi orang pintar. Kita juga nggak perlu pekerjaan kita hebat atau apa gitu ya. Kita harus sudah tua ataupun masih muda. Tuhan nggak memandang itu semua. Tuhan hanya meminta kita kalau mau ikut sama Tuhan, teman-teman harus berserah sama Tuhan. Nggak cuma hati, tapi juga pikiran. Dan melayani Tuhan itu nggak harus kita yang sudah CD gitu kan. Melayani Tuhan itu ya kapanpun gitu, dan usia apapun, usia berapapun ya kita bisa melayani Tuhan. Caranya bagaimana? Adik-adik jadi diri adik-adik saja caranya tuh.
dengan mengikuti perintah Tuhan. Apa yang adik-adik bisa lakukan, ya lakukanlah itu. Contoh, tugas utamanya adik-adik tuh sekarang tuh apa sih sebenarnya gitu kan, di usia-usia adik-adik yang remaja. Tugas utamanya adalah kalian itu sekarang tuh sedang giat-giatnya belajar. Kalian punya waktu dari 7 hari, 6 hari mungkin kalian akan sekolah. Mungkin sekarang sekolahnya sih nggak kayak dulu ya, lewat virtual juga seperti saat ini gitu kan. Tapi tugas utama kalian atau waktu yang kalian banyak habiskan adalah ketika kalian bersekolah, menempuh pendidikan baik itu di SMP maupun di SMA. Nah, di saat itulah pergunakan waktu adik-adik untuk menggali pengetahuan dan juga mengembangkan karakteristik pribadi adik-adik sendiri. Pilih cara yang paling baik buat kita, terutama saat kita ada di bangku sekolah. Kakak sih harus akui ya, kalau dulu memang termasuk ya kakak nggak termasuk anak baik gitu. Ya dibilang baik ya enggak, dibilang jahat-jahat banget juga enggak gitu ya. Ya like normalnya teman-teman laki-laki ya gitu. Dan memilihnya yaitu gimana? Kalau misalkan kita lagi belajar ya kita fokus untuk belajar. Kalau misalkan kita lagi ujian, ya ujian gitu. Lakukan sebisa kita. Nggak usah takut, wah aku nggak bisa nih ulangannya misalkan ulangannya misalkan matematika yang susah gitu kan ya. Ataupun apalah gitu fisika sekarang ya, kimia. Oke lah. Karena nggak bisa, akhirnya kita panggil nyontek ke teman kita atau tanya sama teman kita ketika kita ulangan gitu loh. Padahal nilai itu kan didapat berdasarkan kemampuan kita. So, ketika kita mau ulangan, harusnya kita mempersiapkan diri kita dulu dong, belajar dulu hari-hari sebelumnya. Ataupun berlatih lewat kan biasanya ada tuh isi-isiannya, misalkan latihan-latihannya untuk persiapan ulangan besok gitu loh. Kalau misalkan ujiannya kayak hafalan, kayak bahasa sejarah, ya kita menghafal dulu kan. Ya kita ingat-ingat dulu, baca ulang, dihafal lagi. Ketika ulangan, ya kita bisa. Dan ketika kita nggak bisa, misalkan kita nggak bisa ngejawab, ya sudah gitu. Nggak usah kita harus memaksakan diri atau menyontek gitu kan ya. Tapi yang paling penting adalah ketika kita harus mempersiapkan diri kita sendiri, pribadi kita sendiri sebelum menghadapi ulangan itu sendiri. Berdoa dulu, lalu kita belajar. Ketika nanti kita menghadapi ulangan juga kita berdoa dulu juga dalam hati kita, nggak harus keras-keras ya berdoanya. Jadi kita menghadapinya, yang paling penting adalah kita tenang. Hadapilah itu semuanya itu dengan tenang. Kalau misalkan sekolah teman-teman yang sekolah di swasta mungkin udah biasa kali ya, apalagi yang sekolah di BPK, Santa Maria, di Mikael, ya ibadah. Kalau misalkan sebelum sekolah gitu kan, yang mulai biasanya kita berdoa dulu. Nanti kalau ada akhir sekolah juga kita biasanya berdoa juga. Tapi kalau misalkan teman-teman ada di sekolah negeri yang notabene yang biasanya kita universal gitu sekolahnya, maka kita persiapkan diri kita ya doanya pribadi aja sendiri di dalam hati. Tekankan diri kita sendiri supaya kita tenang. Yang kedua, dalam lingkup sekolah bukan hanya belajar ya tentunya kita hadapinya. Teman-teman di sekitar kita juga itu adalah tantangan buat kita diri kita sendiri ya. Ada teman-teman yang baik, ada teman-teman juga yang tidak baik atau yang kurang baik. So, gimana sih kita menghadapi mereka? Ya. Untuk menghadapi mereka,
Iya. Kakak terputus ya? Iya, Kak. Suaranya masih jelas tapinya? Masih, Kak. Oke. Lanjut aja ya. Oke. Jadi gimana sih kita menghadapinya gitu kan? Ada teman-teman yang baik, ada teman-teman yang kurang baik. Tuhan berharap kita juga jadi diri kita untuk dapat memilihnya gitu loh. Dalam kehidupan itu selalu ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan, ya kita nggak hidup. Jadi kita harus menghadapinya, jadi diri kita dan mengikuti perintah Tuhan. Ketika kita menghadapi teman-teman yang kurang baik, ya kita welcome aja gitu loh. Ya kita sapa, kita nggak usah menjauh-jauh juga, kita nggak harus menjaga jarak, seperti biasa aja gitu loh. Kalau kita ada teman yang ngejahatin kita, ya kita doakan. Itu wajib banget lah gitu loh. Mungkin teman-teman atau adik-adik pernah ada yang denger lah pengalaman kakak gitu kan, waktu masih ibadahnya masih ketemu di Immanuel Cimahi, kakak sempat bilang kalau misalkan dulu ya waktu kakak sekolah ya ada geng-gengan gitu kan, ada gengnya orang baik, ada gengnya yang kurang baik gitu kan, ada geng yang cupu gitu kan. Kadang-kadang geng yang cupu ditindas sama geng yang lebih kuat gitu kan, ataupun teman-teman cewek yang lalu teman-teman yang perempuan mungkin digangguin sama teman-teman yang cowok-cowok yang preman-preman atau gimana-gimana lah yang lebih kuat lah gitu ya. Ya nanggapinnya kakak juga dulu sama sih ya, welcome aja. Kalau kita misalkan agak-agak ditindas ya kita syukuri gitu kan, tetap baik gitu kan ya, welcome aja, dijalin aja karena waktu mah nggak kerasa. Intinya sih kita tetap berusaha baik, tetap kalau misalkan dia butuh ya kita berikan gitu kan ya. Perlawanan ya bisa dibilang ada saatnya kita melawan, tapi lebih baik nggak usah melawan lah gitu. Karena ya pengalaman kakak bilang waktu itu sempat melawan juga ya nggak baik buat kakaknya ujung-ujungnya gitu kan. Walaupun ya nggak akan nyelesain masalah juga gitu loh. Intinya kalau kita ngelawan kekerasan dengan kekerasan lagi, itu bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi ketika kita ada mengalami kekerasan, ya kita bercoba berdoa, kita coba konseling sama guru-guru kita, ya biasanya kan ada wali kelas ya. Nah kita konseling sama guru kita, ngobrol aja gitu, nggak usah, maksudnya kitanya nggak usah ngelaporin, tapi ya ngobrol lah gitu istilahnya tuh. Oke, udah kelihatan lagi ya? Sip. Jadi kita tetap harus memilih posisi diri kita sendiri yang paling baik, tempatkan diri kita untuk tetap berusaha untuk menjadi orang yang baik. Apa yang dikehendaki Tuhan ialah kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang paling baik. Kita diharapkan menjadi garam dan terang dunia. Tahu kan rasanya garam ya, asin gitu kan ya. Dan bagaimana kita lihat terang itu seperti apa, di itu menyilaukan gitu loh. Jadi kita menjadi orang atau anak-anak yang berbeda dibandingkan yang lainnya. Dan untuk menjadi berbeda, itu harus tetap yakin dan kuat memegang prinsip-prinsip ataupun ajaran-ajaran Tuhan. Untuk memegang itu sulit, bukan hal yang mudah, kakak juga akui. Sampai saat ini pun kakak masih dibilang nggak sempurna mengikuti Tuhan, tapi kita harus tetap berusaha untuk hal itu. Sama seperti apa yang dibilang di firman hari ini, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, bukan hal mudah buat mereka juga mengikuti Tuhan, tapi mereka mengikuti Tuhan. Walaupun Tuhan hanya memanggil mereka, terus tiba-tiba mereka meninggalkan jalan mereka. Itu adalah keputusan yang paling cepat, terus dan itu diikuti mereka sampai seumur hidup mereka, sampai akhir hayat mereka mengikuti perintah Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan. Dampaknya, kita bisa baca gitu loh, hasil dari apa yang mereka lakukan sampai saat ini. Ada Markus, ada Matius, ada Yohanes, dan masih banyak lagi. Mengikuti Tuhan, seperti kakak bilang, itu bukan hal mudah,
Kalian tahu Paulus kan? Rasul Paulus, dia punya banyak hal dalam kehidupan dia ketika Paulus ini belum mengenal Tuhan Yesus. Ketika dia masih menganiaya orang-orang yang percaya ya pada Tuhan. Tapi Tuhan panggil dia dengan cara apa? Yaitu Tuhan membutakan dia untuk mengikuti dia, untuk mengikuti Tuhan. Paulus tuh meninggalkan semua kekuasaannya, kekayaannya, bahkan penglihatannya untuk mengikuti Tuhan, gitu loh. Dan buat Paulus itu awalnya tuh terasa berat gitu loh. Ketika dia punya banyak hal, tapi sekarang dia nggak punya banyak hal, tapi dia yakin kalau dia mengikuti Tuhan, itu merupakan hal yang paling baik. Dia lakukan sampai akhir hidupnya, dan dampaknya pun dirasakan sampai kita, anak-anak Tuhan, sampai zaman 2020 ini, gitu kan ya, ya kita masih baca firman Tuhan. Masih baca firman yang dikatakan oleh lewat surat-surat Paulus. So, ketika kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita masih mau berusaha untuk melakukan menjadi anak-anak Tuhan, menjawab panggilan-panggilan Tuhan, karakter adik-adik tuh akan dikenal dan akan diingat sama teman-teman dan orang-orang di sekitar hidupnya sampai kapanpun. Itu nggak ada yang sia-sia ketika mengikuti Tuhan. Tuhan akan mencukupkan adik-adik ketika Tuhan berharap adik-adik menjadi pelayan Tuhan atau menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan akan cukupkan itu semua. Apapun latar belakang adik-adik, apapun background adik-adik, baik itu yang mampu maupun tidak mampu, baik itu yang pintar bicara maupun yang tidak pintar bicara, Tuhan akan panggil adik-adik sesuai dengan kemampuan adik-adik dan akan memperlengkapi adik-adik dengan seiring jalannya waktu. Ada prosesnya, sama seperti adik-adik belajar. Untuk menjadi pintar, itu perlu proses dengan belajar, mengingat, dan dengan nilai ulangan yang baik. Begitu juga menjadi hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, butuh proses. Supaya menjadi anak-anak Tuhan yang baik, prosesnya pun tidak mudah, tapi tetap harus kita lakukan. Sama seperti kakak dan orang tua adik-adik yang masih berpegang pada Tuhan Yesus, apalagi orang tuanya yang aktif dalam pelayanan, mereka adalah orang-orang yang sedang mengikuti proses-proses kehidupan supaya tetap berada di jalan Tuhan dan menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi siang hari ini, itu saja firman-Nya dari kakak. Untuk mengikuti firman Tuhan, untuk mengikuti menjadi anak-anak Tuhan, sekali lagi kakak ingatkan, bukan hal yang mudah. Kita butuh proses untuk hal itu semua, termasuk kakak sendiri, kita masih berproses. Tapi kita tetap harus menjaga prinsip itu sendiri dalam diri kita. Kita nggak boleh tinggalkan Tuhan, karena hal yang paling tidak menyenangkan adalah dikhianati. Jadi jangan pernah mengkhianati Tuhan. Karena mungkin kita merasakan ya, kalau teman kita berkhianat pada kita sendiri, misalkan teman yang satu kelompok tiba-tiba berbicara tentang hal-hal yang tidak mengenakan tentang kita, atau yang menikam kita dari belakang mungkin, ya apa itu ya istilahnya kalau anak-anak sekarang bilang tuh. Jadi jangan pernah mengkhianati Tuhan, karena kita juga kalau dikhianati oleh teman kita itu rasanya tidak enak. Jadi bagaimanapun caranya juga, adik-adik harus hidup, jangan pernah mengkhianati Tuhan maupun teman. Jadi diri kalian itu yang baik. Kalau kita mengingatkan teman kita salah, ingatkan saja. Ingat ya, teman-teman, keputusan hidup seseorang itu ditentukan oleh dirinya masing-masing. Kita sebagai temannya hanya mengingatkan, jangan sekali-kali memaksakan kehendak kita sendiri kepada orang lain untuk melakukan apa yang kita harapkan. Jangan posesif sama teman, apalagi yang sudah punya pacar. Jadi sekali lagi kakak ingatkan, jadi diri kalian sendiri baik-baik, jangan hianati Tuhan selama hidup kalian itu masih ada, karena besok kita nggak tahu akan seperti apa. Jadi lakukan yang terbaik hari ini, ingat firman Tuhan, jadi anak Tuhan yang baik di mata orang tua kalian, di mata adik-adik kalian, di mata mama, papa, dan kakak kalian. Tetap berbuat baik pada mereka, jadi anak baik. Rajin-rajin berbicara sama orang tua, walaupun orang tua itu mungkin sibuk,
atau mungkin lagi punya banyak kegiatan, tapi coba cari waktu atau cari langkah-langkah tepat supaya adik-adik juga bisa ngobrol sama orang tua di masa-masa pandemi ini, di mana masa-masa yang sangat sulit. Biasanya masa paling sulit itu dihadapinya ya saat-saat seperti ini, dan obat terbaiknya adalah kalian, anak-anak Tuhan, anak-anak yang luar biasa. Jadi usahakan adik-adik untuk tetap menghibur orang tua di masa-masa seperti ini ya. Di masa-masa yang pandemi yang kurang menyenangkan. Jadi usahakan ini adalah momen-momen terbaik untuk dekat sama orang tua. Susah-susahnya dinikmati saja. Yang penting kalian usaha, hasilnya pasti Tuhan bantu. Kakak yakin itu semua. Ya, sekali lagi, kita semua orang berproses, jadi tetaplah ingat perintah Tuhan, jadi anak Tuhan, susah ataupun tidaknya, lakukan saja. Jangan pikir, aduh ribet. Ya, semuanya ribet. Kalau nggak ribet mah nggak hidup, Dek. Jadi, jalanin. Kita kuat, kita bisa, Tuhan kita luar biasa, dan Tuhan kita pasti mampukan kita dalam setiap hal. Oke, itu saja adik-adik. Terima kasih. Kita lanjutkan ke admin ya, silakan. Kita akan merespon firman Tuhan dengan angkat pujian. Tuhan berkata.
Oke, kita masuk doa syafaat adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah baik, Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih Bang atas banyak berkat-Mu, terima kasih untuk banyak sukacita, terima kasih untuk banyak hal yang Kau telah berikan buat kami, termasuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan saat ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat orang tua terkasih kami, orang tua yang mengasuh kami, yang membiayai hidup kami. Berkatilah mereka dalam setiap hal, terutama dalam masa-masa yang kurang menyenangkan saat ini ya Bapa. Kiranya Kau menguatkan mereka, Kau berikan mereka berkat, berikan mereka jalan dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi, dan juga berikan kekuatan, kesehatan, dan dijauhkan dari mara bahaya dan segala yang jahat ya Bapa. Kami tahu orang tua terkasih kami sangat sayang pada kami, kiranya Kau memberkati mereka ya Bapa. Mereka mau menuntun kami hingga sampai saat ini, karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Immanuel Cimahi, dalam tumbuh kembangnya pelayanan gereja, kiranya Kau berkati dari Ibu Pendeta hingga satpam gereja yang menjaga dan melayani dan bekerja di dalamnya Bapak, juga para pengurus, para PHM, para majelis, para komisi-komisi yang ada di dalamnya, juga kami semua sebagai jemaat GPIB Immanuel Cimahi, kiranya Engkau berkati kami dalam masa-masa ini ya Bapak, kiranya Engkau tetap mau menuntun hidup kami selalu untuk mengikuti perintah dan ajaran Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati Ibu Pendeta dalam tugas dan pelayanannya, juga para PHM dan majelis yang melengkapi tugas pelayanan beliau, juga para pengurus PLK dan komisi-komisi dan pelayanannya, kiranya Kau berkati mereka dan kiranya Kau bantu dan lengkapi, sehingga apa yang kami lakukan itu saja hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya Engkau juga mau lengkapi kami dalam tugas kepengurusan, tugas pelayanan kami, supaya itu semua hanya, maksudnya untuk berkenan hanya untuk-Mu saja ya Bapak. Berkati negara ini, berkati Presiden dan juga para jajaran menterinya, hingga RT RW yang terdekat dengan kami ya Bapak. Bantu negara ini dalam masa-masa pemulihannya, dan terutama dalam bidang perekonomiannya, kiranya Kau berkati ya Bapak, kiranya Kau mau turut campur tangan dalam setiap keputusan yang diambil oleh kepala negara kami dan juga kepala daerah kami ya Bapak. Kami serahkan dan kami hanya berdoa, biarlah kuasa Tuhan juga bekerja atas mereka ya Bapak. Juga berkati kami, anak-anak layan-Mu, anak-anak taruna, baik yang duduk di bangku SMA maupun di bangku SMP, kiranya Kau berkati kami dalam masa-masa pendidikan kami, kiranya Kau mau tetap jaga dan lindungi kami, kiranya Kau juga tetap memberkati kami dalam setiap hal, dan tumbuh kembang kami, baik dalam pribadi maupun iman, kiranya Engkau mau jaga kami, dan kiranya Engkau juga mau bukakan jalan dalam kehidupan kami ini, supaya kami pun terjauh dari mara bahaya dan segala yang jahat. Tuntun kami ya Bapa dalam masa-masa yang sulit, dan kiranya Engkau juga mau memberikan kami banyak berkat dan orang-orang yang baik pada kami, dan kami percaya kami juga akan tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Ini doa kami Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Selamat kami, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukurlah Tuhan tidak hanya sebagai ungkapan
namun harus diwujudkan. Untuk itulah, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang berkenan kepada Allah. Ingatlah pesan Alkitab dari Korintus 8 ayat 12 yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita sekali. Nyanyian persembahan kita bagi 283 dan yang pertama kita mengaburkan kebenaran. Biji kebenaran pada waktu pagi siang, kita menanti waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Biji kebenaran pada waktu pagi siang, kita menanti waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Teman-teman, mari kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Hingga pada saat ini kami sudah boleh memberikan sebagian dari persembahan kita. Tuhan yang kiranya boleh pakai persembahan kami ini, Tuhan yang memberkati supaya boleh menjadi pelayanan kasih dan keadilan untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Sebelum masuk ke dalam pembukaan, kita akan mendengarkan warta PT yang disampaikan oleh Kak Jilin. Silakan Kak Jilin. Shalom, selamat siang semuanya adik-adik. Selamat siang. Ya, warta ya. Ya, mohon waktunya sebentar ya untuk mendengarkan warta PLK Teruna hari ini Minggu tanggal 6 Juni 2021. Yang pertama, terima kasih kepada pelayan firman pada siang hari ini. Kakak Anas, terima kasih atas pelayanan firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Anas, kehidupan dan keluarga dan semua-semuanya ya Kak. Terus buat pelayan liturgi kita hari ini ada Vina Bawale sama Sandra. Sandra siapa? Pelayanannya Tuhan Yesus memberkati. Buat main musiknya ini ada Kak Mai, ada Marcel, Matthew salah. Nah, itu Kak. Ya, terima kasih pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati YouTube lagi ya. Ya, untuk minggu depan adik-adik kita ibadah PT-nya via YouTube lagi ya. Jadi kita 1 bulan 2 kali nge-Zoom, 2 kali YouTube, oke? Kalau 1 bulan ada 5 minggu, nah minggu kelimanya kita bakal ada sesuatu gitu deh. Ada kreatif-kreatifnya gitu. Jadi jangan lupa ya. Minggu depan di YouTube jam 7:30 pagi, oke? Jangan lupa ditonton dan di subscribe ya di YouTube channel GPIB-nya. Jadi terus nyalain notifnya tuh yang gambar lonceng.
nyalain. Jadi kalau ada notif dari ada upload dari IGPIB, langsung ada notifnya ting gitu. Oke? Jangan lupa di subscribe. Lalu kita sekarang mau hidup sehat nih adik-adik. Jadi setiap hari Sabtu sore ada latihan dan olahraga setengah empat. Ya jam 3:30 ada latihan volleyball. Ya, adik-adik kalau ada yang mau ikutan boleh banget setiap hari Sabtu ya adik-adik ke gereja aja, tapi tetap pakai masker, pakai prokes, oke? Pakai prokes. Tetap protokol kesehatannya. Hari Sabtu jam 3 kumpul di gereja untuk latihan volley. Nanti sebenarnya ada badminton juga adik-adik, cuma kalau badminton kita sepakatin hari apa, tapi biasanya kita hari Sabtu pagi-pagi. Oke? Oke. Nanti semua infonya pasti diinfoin di grup WhatsApp ya adik-adik, oke? Terus ada lagi kah? Oh ya, buat adik-adik yang ulang tahun di bulan Mei, selamat ulang tahun ya semuanya. Tadi Tuhan Yesus menambahkan usia yang lebih dewasa lagi, menambahkan iman percayanya juga lebih dewasa lagi, oke? Itu aja untuk Warta Prakat Teruna siang ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dadah. Keputusan dari Kidung Jemaat 370 bait yang pertama, mau berjalan dengan bersama. Berjalan dengan tulis selamat di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Barat. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oke, adik-adik, kakak mau nyapa dulu tempatnya satu-satu. Christian, masih ada kah di tempat? Hadir. Oh, masih ada Christian. Masih ganteng ya kamu, Dek? Boleh. Billy Nurwe, halo. Malah Billy. Hai. Hey. Sudah jadi anak PT ya sekarang ya, luar biasa. Sydney, apa kabar? Ada Baik, Kak. Mana Sydney? Halo. Halo Sydney. Sehat-sehat ya, salam buat mama papa ya. Marcel, halo. Halo, Kak. Ya. Mana mukanya, Dek? Bentar, Kak. Nih, Kak. Masih ganteng, mantap. Ya. Vanuel, mana Vanuel? Vanuel, Elnatan, Timpolo. Wah, ini kakak kenal nih. Tunggu sebentar. Mana Vanuel? Halo, Vanuel, mana Vanuel? Udah. Mana Vanuel? Kakak nggak lihat Vanuel mana? Oh iya, halo. Oh iya, sehat Dek. Sehat, puji Tuhan. Mana lagi? Marcel. Marcel udah belum ya? Udah, Kak, tadi. Oh, sip. Eka Risti. Mana Eka Risti Asti? Eka Risti Asti. Halo. Halo, Kak. Ya halo, selamat hari Minggu, Dek. Siapa lagi ya? Feby.
Ini Feby bukan pengurus kan? Halo? Bukan, Kak. Oh, bukan. Mana Feby? Halo, selamat hari Minggu, Dek. Ya, seperti tidak ada. Safir. Mana Pierre nih? Pierre ya? Safir nih Pierre bukan sih? Iya. Oh iya. Betul. Oh, sudah PT juga. Weh, ganteng, mantap. Ya. Selamat hari Minggu, Dek. Selamat hari Minggu juga, Kak. Ya. Monik, halo Monik. Monik. Halo, selamat hari Minggu, Monik. Oh ya, nggak ada kayaknya ya. Berikutnya, ini Shalom anakku. Siapa ini? Panjang banget namanya. Rinindia, bukan sih? Rinindia, ada nggak Rinindia? Rinindia. Halo Dea, Rinindia. Dea Kak, namanya Dea. Oh Dea, iya Dea. Dea. Selamat hari Minggu, Dek. Ya, baiklah. Berarti yang masih buka, puji Tuhan masih ada. Mudah-mudahan berkati ditambahkan sama Tuhan ya. Itu aja dari kakak. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akhiri ibadah ini ya, adik-adik ya. Ayo kita berdoa. Allah Bapa kerjaan surga, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengar. Dan apa yang boleh kami dengar saat ini mudah-mudahan dapat kami lakukan dalam kehidupan sampai Tuhan memanggil kami semua ya Bapak. Tuhan kiranya mau jaga kami dan kiranya Kau mau kuatkan kami ya Bapak. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai Engkau. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Kakak kembalikan ke Liturgos, silakan. Selamat hari Minggu. Ada si Noel. Halo, selamat hari Minggu kakak-kakak semua. Kakak Anes, adik-adik. Halo Tante Jen. Hari Minggu, Tante Jen. Minggu. Dong. Selamat hari Minggu semuanya. Wih, mantap. Noel Barcelona gimana Noel? Oh, Noel gondrong. Oh, Immanuel. Iya, Immanuel nih. Iya. Ada Kun Aguero sekarang Noel. Kakak lupa absen Immanuel kayaknya tadi ya. Noel, jangan keluar dulu. Eva Noel. Boleh keluar gak? Pilih left. Wah, PF-nya left. Matthew buka masker.
Ciao. Boleh lah, Kak. Mantap. Guys. Dan Noel dan Christian. Dadah Kak Jemi. Dadah Feby.